Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 7 halaman 196 sampai dengan halaman 198 kurikulum Merdeka Belajar. Halaman ini termasuk ke dalam bab 5 yaitu bangun ruang. Kita akan belajar yaitu sifat-sifat bangun ruang. Yang pertama yaitu berbagai bangun ruang. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe. Perhatikan pada halaman 196, tujuannya adalah siswa memahami berbagai bangun ruang dengan memusatkan perhatian pada permukaannya. Jadi yang paling utama di dalam pembelajaran ini adalah pada bagian permukaannya. Bagaimana mengelompokkan 6 bangun ruang A sampai dengan F? Di sini ada 6 bangun ruang A, B, C, D, E, dan F. Bagaimana cara mengelompokkannya? Perhatikan, kita lihat bagian yang pertama. Tegar mengelompokkan bangun-bangun di atas menjadi 2 kelompok. Jelaskan bagaimana Tegar mengelompokkannya. Di sini Tegar mengelompokkan yaitu bangun A, C, dan E itu dalam satu kelompok. Di kelompok lain adalah bangun B, D, dan F. Perhatikan ke dalam bentuk dari permukaannya. Maka jawabannya bagian kiri. Nah, bagian kiri itu ya bagian A, C, dan E merupakan bangun yang berbentuk balok. Jadi bangunnya berbentuk balok, di mana sisi alas dan sisi atas itu adalah bangunnya adalah kongruen atau sebangun. Kemudian perhatikan pada bagian yang B, D, dan F. Pada bagian pada bagian kanan yaitu bagian B, D, dan F merupakan bangun yang berbentuk limas. Perhatikan pada bangun bentuk limas ini di mana alasnya bentuknya adalah tidak kongruen dengan bentuk atasnya. Jadi bentuk atasnya adalah terpusat pada satu titik. Jadi perbedaannya adalah di sini, atau pengelompokan yang dilakukan oleh Tegar adalah seperti ini. Selanjutnya, soal yang kedua, dapatkah kamu mengelompokkan dengan cara yang berbeda? Nah, ini adalah jawabannya. Kelompok berdasarkan bangun yang hanya terdiri atas permukaan datar dan yang memiliki permukaan melengkung. Nah, ini ada pengelompokan cara yang kedua, bisa dilakukan seperti ini. Perhatikan yang sebelah kiri ini, bangun A, B, E, dan F itu adalah bangun yang permukaannya adalah datar. Perhatikan, permukaannya semuanya adalah berbentuk datar. Sedangkan pada bangun yang sebelah kanan, yaitu bangun C dan bangun D, yaitu tabung sama kerucut, di mana permukaannya adalah berbentuk melengkung. Jadi ini adalah pengelompokan yang bisa kita lakukan. Selanjutnya pada halaman 197. Seperti yang telah kita pelajari di sekolah dasar, bangun-bangun ruang seperti pada bangun A dan bangun E di halaman 196 disebut prisma. Nah, A dan E ini disebut dengan prisma. Jika bentuk alas adalah segitiga, jadi alasnya adalah segitiga, maka ini disebut dengan prisma segitiga. Jika alasnya adalah segi 4, maka disebut prisma segi 4. Dan seterusnya. Bangun ruang seperti C, perhatikan ini adalah bangun ruang seperti C. Pada halaman 196, adalah bangunnya seperti ini, maka ini disebut dengan tabung. Jadi A dan E itu disebut prisma dan C disebut dengan tabung. Soal yang pertama, sebutkan persamaan dan perbedaan antara prisma dan tabung. Perhatikan, ini adalah prisma yang A dan E, dan yang C adalah tabung. Persamaannya apa? Persamaan dari prisma dan tabung itu di mana memiliki 2 permukaan alas yang kongruen dan sejajar. Perhatikan, ini bagian alasnya dan ini adalah bagian alasnya yang atas. Dimana kalau kita perhatikan, bangunnya adalah kongruen dan sejajar. Begitu juga pada prisma segi 4, dimana bangun yang alas dan bangun alas yang bawah dan alas yang atas itu adalah kongruen. Begitu juga pada bangun kerucut.
di mana bentuknya adalah lingkaran, bagian atas dan bagian bawah ini adalah sejajar dan kongruen. Perbedaannya adalah alas prisma adalah berupa segi banyak atau poligon. Pada prisma itu bentuknya adalah poligon, ada segitiga, segi empat, segitiga, dan seterusnya. Sedangkan alas pada tabung adalah berbentuk lingkaran. Terus yang kedua, permukaan prisma adalah persegi panjang. Jadi permukaannya adalah pada prisma itu segi panjang. Perhatikan permukaannya. Nah, ini adalah permukaan dari prisma. Ini adalah segi panjang. Sedangkan pada tabung permukaannya adalah berupa bidang lengkung. Inilah permukaan pada tabung. Bangun ros seperti B dan F pada halaman 196 disebut dengan limas. Nah, ini adalah bangun limas. Jika alasnya berbentuk segitiga, maka disebut dengan limas segitiga. Perhatikan alasnya inilah berbentuk segitiga, maka ini disebut dengan limas segitiga. Jika alasnya segi empat, perhatikan alasnya inilah berbentuk segi empat, maka disebut dengan limas segi empat, dan seterusnya. Pada bangun ruang D, bangun ruang D di halaman 196 adalah kerucut. Perhatikan ini adalah bentuk kerucut. Sebagaimana prisma dan tabung, limas dan kerucut mempunyai alas dan permukaan samping. Jadi ini adalah permukaan sampingnya dari limas ataupun kerucut. Titik O, titik yang atas ini, pada bangun tersebut disebut titik puncak limas atau titik puncak kerucut. Ini adalah bangun O. Ini adalah titik puncaknya. Selanjutnya soal nomor 2, sebutkan banyaknya permukaan limas segitiga, permukaan limas segi 4, dan permukaan limas segi 5. Perhatikan. Di sini perhatikan gambarnya. Di sini adalah gambar limas segitiga. Sebelah kanannya adalah gambar limas segi 4, dan yang bawah adalah gambar limas segi 6. Kita bahas satu persatu. Untuk limas segitiga, maka banyaknya permukaan kita hitung. 1 bagian alas, kemudian bagian depan, bagian samping kanan, dan samping kiri. Maka pada limas segitiga permukaannya ada 4. Pada limas segi 4 kita hitung. Bagian alasnya adalah 1. Bagian depan 1, bagian samping kanan 1, bagian belakang 1, dan bagian samping kiri 1. Maka apabila kita jumlahkan pada limas segi 4 itu permukaannya ada 5. Sedangkan pada limas segi 5 permukaannya adalah kita hitung yang bawah, yang alas adalah 1, kemudian yang depan 2, 3, 4, 5, 6. Maka pada limas segi 5 luas permukaannya ada banyaknya permukaan limasnya adalah 6. Sebuah prisma yang mempunyai alas segitiga sama sisi, persegi, atau segi banyak beraturan disebut prisma segitiga sama sisi, prisma persegi, dan seterusnya. Sama halnya dengan limas yang mempunyai alas segitiga sama sisi, persegi, atau segi banyak beraturan disebut limas segitiga sama sisi, limas persegi, dan seterusnya. Ini adalah contoh dari limas segi 4. Selanjutnya pada halaman 198, kitab ini adalah bagian polihedron. Di antara bangun-bangun A sampai dengan F di halaman 196, perhatikan ini adalah bangun-bangun yang ada pada halaman 196. A, B, C, D, E, F. Manakah yang tersusun atas bidang-bidang datar? Nah, setelah kita bahas tadi, maka yang tersusun atas bidang datar adalah yaitu bangun A. Yang pertama bangun A, ini bintangnya adalah bintang datar. Terus kemudian bangun B, kemudian bangun C, dan yang terakhir adalah bangun E, kemudian bangun F. Nah, ini adalah tersusun atas bidang-bidang datar. Sedangkan bangun C dan bangun D itu adalah permukaannya adalah berbentuk lengkung. Bangun ruang yang dibatasi oleh bidang-bidang datar saja disebut polihedron. Penamaan polihedron sesuai dengan banyaknya permukaan. Sebagai contoh, tetrahedron terdiri atas 4 permukaan, pentahedron terdiri atas 5 permukaan, dan heksahedron terdiri atas 6 permukaan, dan seterusnya. Jadi bangun-bangun datar yang dibatasi oleh bidang datar itu disebut polihedron. Jadi kalau penamaan polihedron itu tergantung dari banyaknya permukaan. Selanjutnya soal yang ketiga, apa jenis polihedron dari prisma segi 4 dan limas segi 4? Nah, maka perhatikan bangunnya. Pada prisma segi 4,
maka banyaknya bangun datar kita hitung. Pertama bagian alas 1, bagian atas 1, 1 tambah 1, 2. Kemudian sisi depan, sisi kanan, sisi belakang, dan sisi samping. Maka pada prisma segi 4 itu ada 6 bangun datar. Maka prisma segi 4 termasuk ke jenis heksahedron. Heksa itu adalah 6. Kemudian pada 5 segi 4 kita hitung 5 segi 4 permukaannya adalah yang bawah, yang bagian alas 1, bagian depan 1, samping kanan 1, kemudian bagian belakang 1, dan samping kiri 1. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi pada 5 segi 4 itu ada 5 permukaan. Maka 5 segi 4 termasuk ke dalam jenis pentahedron. Penta itu artinya 5, hedron itu adalah bidang datar. Jadi 5 bidang datar. Polihedron yang memiliki permukaan poligona beraturan, sama dan sebangun, dan setiap titik puncak menghubungkan sejumlah permukaan yang sama disebut dengan polihedron beraturan. Hanya ada 5 jenis polihedron beraturan seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Jadi pada polihedron beraturan itu hanya ada 5, yaitu tetrahedron beraturan, heksahedron beraturan, oktahedron beraturan, dodekahedron beraturan, dan likosahedron beraturan. Jadi hanya ada 5. Selanjutnya pada soal nomor 4, sebutkan banyaknya permukaan yang saling berdekatan pada setiap titik sudut dodekahedron. Sebutkan juga banyaknya titik sudut dan banyaknya rusuk. Kita bahas satu persatu. Ini adalah bangun dari dodekahedron beraturan. Yang pertama, jumlah permukaan yang berkumpul di satu titik sudut sama dengan 3. Perhatikan contohnya titik sudut yang sebelah sini yang ditunjukkan oleh tanda panah ini. Maka jumlah permukaan yang berkumpul di satu titik sudut adalah 1, 2, 3. Jadi ada berapa? 1, 2, dan 3. Jadi jumlah titik sudut yang jumlah permukaan yang berkumpul di satu titik sudut itu ada 3 permukaan. Yang kedua, banyaknya titik sudut. Nah, banyaknya titik sudut ini ya 1, 2, 3. Kita menggunakan rumus di mana bangunnya ada bangunnya adalah berbentuk segi 5, maka kita titik sudutnya ada 5 dikalikan 12. 12 itu adalah bangun segi 5-nya. Kita hitung 12 dari mana? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah bagian belakangnya, bagian depannya, bagiannya belakang juga ada 6. Maka jumlahnya segi 5-nya ada 12. Jadi 5 dikali 12 kemudian dibagi 3. Angka 3 ini diperoleh dari mana? Pada satu titik sudut itu ada 3 bangun datar yang saling terhubung, sehingga dibagi dengan 3. Maka jumlah titik sudutnya ada 15 dikali 12 dibagi 3, hasilnya adalah 20. Jadi ada 20 titik sudut. Selanjutnya banyaknya rusuk. Perhatikan ini adalah bangun segi 5. Pada segi 5 rusuknya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jumlah bangun segi 5-nya ada 12. Maka 5 dikali 12. Kemudian dibagi 2. 2 ini diperoleh bahwa satu rusuk ini itu adalah berkumpul 2 bangun datar. Perhatikan satu titik sebagai contoh yang ini. Yang ini garis rusuknya itu adalah bangun yang sebelah bawah dan bangun yang atas. Nah, makanya dibagi dengan 2. 2 itu adalah jumlah bangun yang terhubung oleh satu titik sudut. Maka 5 dikali 12 dibagi 2 hasilnya adalah 30. Maka jumlah rusuknya ada 30. Demikianlah video pembahasan untuk matematika kelas 7 halaman 196 sampai dengan 198. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.